Bagi sebagian orang-orang yang sudah mendapatkan posisi yang baik, menyapu seperti ini mungkin bukanlah pekerjaan yang oke bagi mereka. Namun juga mungkin bagi para pekerja Tuhan juga ini bukanlah hal yang membantu apa-apa. Tapi dalam prinsip hidup saya, dan saya percaya ini adalah sebuah benih kebenaran, bahwa lakukan sesuatu yang baik sekalipun kecil dan seolah-olah nampak tidak berarti. Kalau kita sebagai orang yang benar, maka kita akan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Para orang-orang yang suka berdusta, kalau tidak mau bertobat, biarlah berkumpul dengan para pendusta. Bagi para pencuri, jika tidak mau bertobat, berkumpullah dengan para pencuri. Bagi para penggosip yang tidak mau diubahkan oleh kasih karunia Tuhan dalam Roh Kudus, berkumpullah sana dengan para penggosip. Tetapi bagi orang-orang yang mau diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus, teladan hidup dan karakternya, mari datang ke sini dan kita bersama-sama melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita melihat di medsos banyak sekali orang-orang yang memperkatakan ketakutan, nyinyir, dan hal-hal negatif yang membuat hati ini miris kalau dia adalah orang percaya. Lalu satu sisi mempersalahkan orang lain, sisi lain mempersalahkan ajaran-ajaran yang memang Tuhan Yesus berikan. Contoh misalnya doa kesembuhan. Kalau misalnya dia non-Kristen, non-Katolik, dan dia menyanggahnya, dia membantahnya, it's okay, itu no problem, karena memang beda iman. Tetapi ketika ada orang-orang yang di dalam iman kitab suci, Holy Bible, lalu dia mempertanyakan, oke lah bertanya, is okay, bisa face to face ya. Tapi kalau misalnya dia sampai nyinyir, melempar di medsos, menurut pastor sih itu kurang oke. Karena ketika seseorang misalnya dia bertekun di dalam pengajaran, dia pasti akan selalu memberikan input dalam otaknya, dalam rohnya tentang pengajaran. Dia akan mengambil ajaran-ajaran firman Tuhan yang bicara soal bagaimana hikmat-hikmat. Teruskanlah bicara soal hikmat. Teruskanlah bicara soal Injil pengajaran. Karena memang selama puluhan tahun orang-orang tersebut mungkin mengkonsumsi tentang hikmat. Saudara-saudara, tapi bagi Pastor Andy sendiri, Pastor Andy sudah melatih diri saya, sudah berapa lama ya, saya stop membaca buku tentang Alkitab. Tetapi saya melatih diri saya untuk membaca firman Tuhan. Saya memberhentikan makanan jiwa saya bagaimana menjadi orang pintar. Tapi saya memberikan makan rohani saya, firman Tuhan yang membuat roh saya menyala-nyala. Itulah sebabnya hari-hari ini ketika saya membaca buku Kisah Para Rasul, saya menekuni, saya membaca kitab suci, bagaimana Tuhan Yesus berkarya lewat mujizat, maka dalam roh saya itu selalu melihat hal-hal yang spektakuler, mujizat dan kuasa. Maka tidak heran kalau hari-hari ini kuasa Tuhan menyertai pelayanan kami. Tapi bagi Anda yang bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam prosperity, di dalam wisdom, dalam hikmat, biarlah engkau menekuni. Tidak usah saling menyalahkan, karena nanti satu hari kita bersama-sama, ya mungkin waktu yang berbeda ya, akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan Tuhan Yesuslah hakim yang adil. Jadi saudara-saudara, Pastor Andy mau closing statement begini deh. Lakukanlah sesuatu yang baik sekalipun mungkin remeh dan tidak berarti, daripada kita melempar sesuatu yang negatif yang membuat iman orang yang sedang bertumbuh menjadi lemah. Menyikapi soal banyaknya orang-orang meminta Pastor Andy untuk turun ke rumah sakit atau datang mendoakan pasien COVID-19, bukannya Pastor Andy tidak mau. Pastor Andy ini ketika 20 tahun yang lalu memberikan hidup kepada Tuhan Yesus,
Saya sudah berdedikasi, hidupku adalah Kristus, hidupku adalah melayani sesama, hidupku bagi orang lain, dan matiku nanti dalam keadaan itu adalah keuntungan. Jadi saudara, jangan pernah tawar lagi soal keberanian kepada hamba-hamba Kristus. Karena mereka ketika tekan kontrak pelayanan, mereka sudah siap benar-benar hidup adalah Kristus, melayani dan rela di dalam tugas pemberitaan Injil. Saudara, saya rasa kalau misalnya pemerintah memberikan izin, tentu Pastor Andy sudah kan saya buat video dari bulan-bulan kemarin. Pastor Andy ini siap, saudara-saudara, siap untuk mendatangi pasien COVID-19. Tapi kan tidak semudah itu. Maka karena saya seorang pendoa, saya mulai berdoa untuk bangsaku, mulai berdoa untuk negeriku, supaya wabah virus ini segera tuntas. Puji Tuhan, beberapa kota saya dapat kabar sudah negatif corona. Ini yang kita mau beritakan, saudara-saudara, ya. Karena bukan berarti kita tidak mau mendatangi. Maka selalu Pastor memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah seorang pemimpin yang patut diteladani. Dalam arti ketika ada wabah, beliau datang, turun loh ke Wisma Atlet, ke rumah sakit, akses terbuka, beliau datang mengunjungi loh. Beliau seorang pemimpin yang memberi teladan. Jadi saudara-saudara, kita perlu waspada, kita perlu jaga kebersihan, tapi jangan terlalu paranoid dengan namanya wabah ini. Jadi jangan kita menilai mental atau seseorang ketika dia tidak mendatangi pasien COVID atau tidak mengadakan KKR kesembuhan, kita menilai imannya false atau palsu. Tidak, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya, bukan cuma saya, Pastor Andy, setiap hamba-hamba Tuhan memiliki iman dan doa kesembuhan. Ketika pemerintah memberi akses menolong, membantu penyembuhan orang-orang sakit COVID-19, bukan cuma saya percaya semua rekan-rekan pelayanan yang percaya kuasa doa, pasti mereka siap turun kok. Kenapa, saudara-saudara? Ketika orang-orang bicara ini tentang kuasa doa dan mereka meragukan apalagi iman dalam Kristen, ini saudara-saudara, hati Tuhan miris. Kenapa? Suatu hari orang-orang ini kalau sakit, dia tentu juga berharap doa. Maka saudara-saudara, daripada kita, apalagi sebagai tokoh rohani, tokoh agama, mari saya bicara semua ini, semua agama, mari kita menyuarakan iman, menyuarakan doa, menabur kasih, menabur pengajaran, menguatkan setiap pendengar. Apalagi kalau saudara-saudara memiliki banyak pengikut, banyak subscriber, ayo ini menjadi media sosial, sampaikan yang baik-baik saja. Kalau toh orang menyampaikan yang baik-baik dan dia meninggalnya karena sakit, ya sudahlah, itu juga adalah ajal. Itu adalah pintu masuknya untuk menuju kekekalan. Kita tidak perlu menghakimi. Hati-hati loh, kita terlalu pintar kadang-kadang. Kita mau menggantikan posisinya hakim yang adil. Saudara-saudara, Pastor Andy bisa ngomong seharian tentang hal ini, tapi saya mau kasih saudara tahu satu hal yang pasti. Mari bersama-sama kita, bukan cuma sekedar kita sesama iman Kristen atau Katolik, semua kita bangsa Indonesia, mari bergandengan tangan bersama-sama, lakukan sesuatu apa yang dapat engkau lakukan. Kalau engkau tidak punya kemampuan apa-apa, engkau punya mulut, berdoalah. Kalau engkau punya kemampuan untuk melayani, melayanilah keluargamu. Kasih tahu mereka hidup bersih, doakan mereka, kuatkan mereka. Kalau engkau punya kemampuan untuk berkhotbah, khotbahkanlah tentang pertobatan, khotbahkanlah tentang kasih Tuhan, khotbahkanlah tentang pertolongan Tuhan. Jangan kita menjadikan khotbah atau mimbar sebagai ajang perdebatan kita, saudara-saudara. Hari-hari ini mimbar hendaknya turun ke jalan-jalan dalam arti hidup kita sendiri. Mari kita berhenti hanya berpikir bahwa kesaksian iman kita hanya sekedar pintar bicara di belakang mimbar. Padahal menurut Pastor Andy, kesaksian iman kita adalah hidup kita sendiri, teladan kita sendiri. Kesaksian kita ini mesbah di hadapan Tuhan yang dilihat oleh setiap orang.
Anda lupa akan hal itu. Jangan kita mentargetkan sebuah pelayanan hanya menjadi profesional, bicara di belakang mimbar. Tetapi sebetulnya hidup kita adalah kesaksian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengingat dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11, apa yang mengalahkan kuasa kegelapan? Satu, darah anak domba. Yang kedua, kesaksian orang percaya. Bukan omongan orang percaya, bukan ceramah orang percaya saja, bukan khotbah orang percaya saja, tapi kesaksian hidupnya. Sekalipun dianiaya, tidak tertekan, sekalipun membuat rasa khawatir, dia tidak boleh khawatir berlebihan. Anda ingat nggak Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, jikalau anak memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. Selama masa tenang, kita sudah dengar begitu banyak khotbah. Kalau Anda menjadi orang Kristen 30-40 tahun, Anda sudah terlalu lama mendengar khotbah tentang iman. Terus kapan kita prakteknya? Apa cuma yang kita dengar tentang iman ditaruh di sini saja? Kita ini saat yang terbaik bagi negeri kita praktek. Minimal kita mendoakan negeri kita. Bagi bangsa ini, Indonesia dipulihkan. Bagi bangsa ini, Indonesia diselamatkan. Bagi bangsa ini, Indonesia disembuhkan dari wabah-wabah yang ada. Kiranya video singkat ini invite Anda untuk memberikan hati bersama-sama. Do something, sekalipun remeh. Kalau itu hal yang baik, lakukanlah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh ya, kalau ada salah-salah kata, tidak perlu dibully, tidak perlu dicarikan salah lagi, tapi diampuni saja. Karena kita pakai medsos ini untuk memberkati, untuk menguatkan, dan untuk menjadi kesaksian hidup kita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Lanjut ya.